tadi yang nggak ada, kemudian ada, ya pasti ada sebabnya lah. Iya. Apa buktinya? Gak perlu bukti kali yang begituan mah gitu ya. Itu contoh pengetahuan yang sifatnya aksiomatik, bersifat pasti gitu loh. Nggak perlu dibuktikan lagi. Sekarang misalnya di hadapan kita ada kopi, kemudian di sini ada buku, kemudian di sini ada bangunan, kursi. Ini barang-barang kita yakini ada pembuatnya. Kenapa? Karena kita melihat barang ini dia itu tersusun, kemudian tadinya itu nggak ada, kemudian dibuat, berarti ada pembuatnya. Jadi yang membuat kita yakin alam ini ada bukan karena dia ada, tapi karena dia ada dari ketiadaan. Catat itu baik-baik ya. Jadi karena alam itu merupakan akibat, maka kita simpulkan bahwa setiap akibat butuh kepada sebab. Jadi gitu ya. Nah sekarang begini, emang terus kenapa Tuhan itu nggak boleh dikatakan ada sebabnya? Perhatikan, ini sangat penting untuk dipahami oleh para generasi Muslim ya, terutama anak-anak muda yang kerap kali dibingungkan oleh pertanyaan semacam ini. Sekarang begini Mas Ari, perhatikan. Di hadapan saya ada kopi. Anggap ini peserta semuanya megang kopi semuanya. Ya, Mas Ari bilang sama saya, Mas Nuruddin, jangan minum kopi kecuali setelah dia minum kopi dulu. Terus Mas Ari juga bilang, kamu juga jangan minum kopi kecuali setelah dia minum kopi dulu. Kamu juga jangan minum kopi kamu kecuali setelah dia minum kopi dulu. Kamu jangan minum kopi kamu kecuali setelah dia minum kopi dulu. Terus begitu sampai nggak ada ujungnya. Sampai nggak ada ujungnya tuh, digantungin semuanya. Jadi nggak akan ada minum kopi. Nggak ada minum kopi, bagus. Nggak akan ada minum kopi. Alam semesta itu, kalau silsilah sebab akibat di alam semesta itu A bergantung kepada B, B kepada C, C kepada D, sampai tidak ada ujungnya. Alam ini nggak bakal ada. Nggak gitu. jadi alam ini kan. Berarti kalau begitu, menurut penalaran yang logis, silsilah sebab akibat itu harus berakhir pada satu wujud yang nggak disebabkan. Harus ada ending dari dialah yang menjadi sebab utama dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Kalau Anda mengatakan, terus itu sebabnya siapa? Ya berarti nggak ada ujungnya dong kalau begitu. Kalau nggak ada ujungnya, alam ini nggak bakal ada. Kalau seandainya sekarang silsilah sebab akibat ini, kan kita menyaksikan ya, fenomena silsilah sebab akibat yang beragam di alam semesta ini. Itu kalau nggak ada akhirnya, kalau nggak berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain, yang kita sebut sebagai Tuhan itu, alam ini nggak bakal ada. Tapi kan faktanya alam ini sekarang ada. Kan faktanya alam ini sekarang ada. Berarti itu menunjukkan bahwa ada satu wujud yang tidak disebabkan itu. Kalau Anda terima kesimpulan ini, nah dalam bahasa teologi, dalam bahasa akidah, yang tadi saya sebut silsilah kebergantungan sebab akibat yang tidak berakhir itu namanya tasalsul. Kalau saya sebut tasalsul, harap dipahami ya, itu silsilah kebergantungan sebab akibat yang tidak berakhir. Dan itu mustahil. Itu mustahil. Nah, kalau itu terbukti mustahil, berarti Tuhan tuh harus ada dong. Iya kan? Iya benar. Nah, saya pernah nyebutin Mas di dengan guru gembul itu bahwa kalau Anda nanya sama, tadi kan saya ngasih bukti tuh yang sederhana banget ya kan? Atau saya pernah ngasih permisalan, kalau sekarang misalnya Mas Ari bilang ini ruangan kosong, Nuruddin masuk, tapi nggak boleh masuk kecuali setelah si A ya. Si A juga jangan masuk kecuali setelah si B. Si B juga sampai nggak ada ujungnya. Nggak ada yang masuk dong, nggak ada yang masuk. Berarti harus ada orang yang dikatakan, udah pokoknya ini dulu yang masuk, yang lain baru setelah itu, ya kan? Yang mengawali gitu loh maksudnya, paham nggak? Harus ada yang mengawali. Ini orang baru bisa minum kopi, kalau tadi merujuk pada pemisalan yang tadi, mereka baru setelah saya minum kopi dulu dong. Ya kan? Karena setelah saya ini, kemudian ini dan lain dan seterusnya, gitu kan? Nah, saya pernah menyebutkan bahwa